Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dengan kesadaran kami datang kepadamu bahwa kami manusia yang tidak layak. Kami manusia yang sering mengecewakan Tuhan. Kami manusia yang sering mendukakan hati Tuhan. Tapi kami bersyukur sedemikian berdosanya kami, Engkau tetap mengasihi kami. Sedemikian kami terus-menerus mengecewakan Engkau, Engkau terus mencurahkan kasih-Mu bagi kami. Hari ini Tuhan, layakkan kami untuk kami mendengarkan suara firman-Mu. Layakkan kami untuk kami mengerti, memahami firman-Mu. Layakkan kami Tuhan untuk kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang dapat melakukan firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Hati kami seperti tanah yang subur untuk ditanami kebenaran firman Tuhan. Firman yang akan terus-menerus menolong kami hidup semakin serupa dengan Engkau. Firman yang akan terus-menerus menolong kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hamba dengan segala keberdosaan dan keterbatasan, kiranya sungguh apa yang hamba sampaikan berasal hanya daripada Tuhan. Apa yang hamba sampaikan sungguh itu yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur kita sudah ada di hari yang ke-7 di bulan Desember. Ini sudah ada di penghujung tahun, dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal Yesus Kristus. Saudaraku, hari ini mari kita membuka Alkitab kita dalam Matius pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Injil Matius pasal yang kelima, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Matius pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Semua sudah dapat? Khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ayat 2. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Saudara, kalau kita baca bagian ini berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit, baru mulai berkhotbah. Kalau kita lihat di pasal sebelumnya, pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25, kita lihat di sana bahwa ternyata Tuhan Yesus berjalan berkeliling. Dikatakan Alkitab, dia terus-menerus ada di bait Allah, memberitakan Injil kerajaan Allah, menyembuhkan orang yang sakit, bahkan memulihkan orang-orang yang kerasukan setan. Ketika banyak orang melihat hal itu, semakin banyak orang yang mengikuti Yesus. Karena apa yang Yesus lakukan itu pasti berbeda dan tidak pernah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin agama pada saat itu. Imam-imam tidak bisa melakukan itu. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi tidak dapat menyembuhkan orang sakit. Mereka tidak dapat melepaskan orang dari kerasukan setan. Dan apa yang mereka sampaikan belum sama dengan apa yang Yesus sampaikan tentang Injil Kerajaan Sorga.
Karena itu semakin banyak orang yang mengikuti Yesus karena takjub dengan apa yang dia lakukan. Mereka kagum dengan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Karena itu di bagian selanjutnya, pasalnya yang kelima, ayat 1, di sana dikatakan, ketika Yesus melihat orang banyak itu. Saudara, Tuhan Yesus melihat orang banyak, itu bukan hanya melihat dan tidak peduli. Tidak. Tetapi kata melihat di sana sebenarnya memiliki arti bagaimana benar-benar Yesus memberikan perhatian khusus kepada orang-orang banyak yang sedang mengikuti dia. Bagian ini sangat mirip kalau kita melihat di dalam Matius pasalnya yang ke-9 ayat 36. Matius 9 ayat 36, di sana dikatakan melihat orang banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Jadi saudara, Yesus melihat bukan hanya lihat begitu saja dan membiarkan orang banyak, tetapi Yesus melihat bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang tersesat, terlantar, mereka orang-orang yang tidak bergembala. Ini hal yang sangat menarik saudara, bahwa Yesus sangat mengerti apa yang mereka butuhkan. Yesus sangat paham apa yang mereka butuhkan pada saat itu. Karena itu di sana dikatakan ayatnya yang kedua, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Yesus melakukan banyak mujizat. Dia menyembuhkan banyak orang sakit. Dia mengusir setan. Tetapi semuanya itu bukan tujuan utama, bukan tujuan terpenting untuk Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Tujuan Tuhan Yesus yang utama datang ke dalam dunia, mengajar, memberitakan Injil Kerajaan Allah, memperkenalkan kepada mereka. Jadi bukan hanya datang menyembuhkan orang, bukan hanya mengadakan mujizat, meskipun memang Yesus melakukan itu, supaya orang-orang bisa datang kepadanya. Itu sebagai jembatan, sebagai penarik bagaimana orang-orang datang kepadanya. Meskipun banyak orang hari ini tujuannya datang kepada Yesus, datang ke gereja, tujuan utamanya hanya mencari mujizat, hanya mencari segala sesuatu yang sebenarnya bukan tujuan utama yang Yesus mau. Meskipun hal itu bukan hal yang salah, karena Yesus yang kita percaya adalah Yesus yang memang punya kuasa untuk melakukan segala sesuatunya itu. Karena itu saudaraku, Yesus langsung mengambil tempat, mulai berbicara, mulai mengajar mereka. Dan itulah tujuan Yesus datang. Injil Kerajaan Allah yang Yesus beritakan, dia mau memberitakan tentang dirinya sendiri dan tentang apa yang Allah lakukan. Ia naik ke atas bukit dan setelah duduk, dia terus-menerus berbicara tentang ucapan bahagia, tentang hal-hal yang lain, hal kekhawatiran, hal menghakimi, dan lain sebagainya. Nanti kita pelajari ke depan. Tapi yang kita lihat bagian pertama ini, bahwa ternyata Yesus tidak pernah mau buang-buang kesempatan. Yesus tidak mau menyia-nyiakan waktunya selama dia ada di dalam dunia. Dia mau terus-menerus mengerjakan hal utama. Karena itulah dia datang. Karena untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah itulah dia datang, saudara. Dalam bagian pertama ini kita melihat teladan dan pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus, bahwa Yesus melakukan segala sesuatu dengan tujuan yang jelas. Saudara, ketika kita berkata saya orang percaya, ketika kita berkata saya pengikut Kristus, mari kita bertanya, mari kita mengevaluasi diri kita sendiri atau di dalam keluarga kita. Apakah ketika saya hidup, saya sudah hidup sesuai dengan tujuan? Ada tujuan? Dan apakah ketika kita hidup selama di dalam dunia ini, tujuan hidup kita sesuai dengan tujuan yang Yesus lakukan?
Bukankah Alkitab terus mengajarkan kepada kita tiap-tiap hari bagaimana kita hidup sama seperti Kristus? Berarti tujuan hidup kita pun harus sama seperti yang Kristus mau. Apakah sudah selaras belum tujuan hidup kita dengan yang Tuhan Yesus mau? Saudaraku, kita perlu terus-menerus setiap waktu bertanya, meminta kepada Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Apa yang Dia mau untuk kita lakukan di dalam dunia ini? Apa yang Dia inginkan untuk kita lakukan hari lepas hari, supaya kita dapat mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak tersesat hanya melakukan tujuan keakuan kita, keegoisan diri kita sendiri. We need to ask God what He wants us to do for Him. Banyak kita hanya datang kepada Tuhan meminta sesuatu, tapi pernahkah kita bertanya, Tuhan, apa yang saya bisa lakukan untukmu? Kita kan berdoa tiap hari, tapi coba tanya di dalam pikiran kita, apa yang sering kita doakan? Bukankah kita hanya sering dan selalu terus-menerus meminta, memohon, meskipun saudara itu tidak salah. Memang Alkitab mengajarkan kepada kita, mintalah segala sesuatu. Tetapi jangan hanya meminta segala sesuatu untuk kepentingan kita. Kita juga harus berpikir bagaimana supaya kita hidup demi kepentingan Tuhan. Sehingga kita harus bertanya setiap waktu, Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan selama saya hidup? Hidup itu bukan hanya berbicara tentang pendek atau panjangnya usia seseorang, tapi berbicara tentang bermakna sesuai tujuan Tuhan atau tidak hidup saya, hidup keluarga saya. Banyak orang hanya berdoa umur panjang, tidak salah. Memang kita semua berharap hidup memiliki usia yang panjang. Tapi usia yang panjang tidak menentukan bahwa hidup seseorang itu bermakna, berarti, berkenan dan sesuai tujuan Tuhan. Kita tiap-tiap hari we need to ask God, apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan? Setiap hari bergumul, Tuhan, apa yang saya bisa lakukan untuk saudara-saudara, untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini? Saya nggak mau berjalan dengan kemauan saya sendiri. Kalau berjalan dengan semua kemauan saya sendiri, saya ketoi satu-satu yang kasih kepala. Nggak bisa saudara kita berjalan tanpa tujuan dan tidak sesuai dengan tujuan Tuhan. Kita harus berdoa, Tuhan, tolong saya. Saya nggak mau hidup percuma. Saya nggak mau hidup tanpa tujuan. Saya nggak mau hidup tak berarti. Ketika persiapkan khotbah ini, saya ingat satu pujian. Ku tak mau hidup percuma, tiada artinya. Selanjutnya, Tuhan tolong ku hidup, pergunakan setiap waktu, menyenangkan hati Tuhan. Saudara nanti lihat di Google deh, itu karangannya Pendeta Caleb Tong. Waktu beliau meninggal itu terus-menerus dinyanyikan karena itu lagu karangan beliau. Ku tak mau hidup percuma, tiada artinya. Tuhan tolong ku hidup, gunakan setiap waktu, menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudara harus bertanya, benarkah selama saya hidup sudah menyenangkan Tuhan belum? Sudah sesuai dengan yang Tuhan mau belum? Supaya kita tidak hidup percuma, tidak hidup sia-sia, tidak hidup tiada arti, tanpa tujuan, tanpa arah. Selanjutnya saudaraku, dikatakan di dalam ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Saudara, berbahagialah itu menunjukkan tujuan Tuhan Yesus datang dalam dunia. Bahwa memang Tuhan Yesus datang untuk memberikan satu kebahagiaan. Kalau di dalam bahasa Inggris lebih tepatnya Dia datang untuk memberkati.
diberkatilah. Jadi ternyata memang Tuhan Yesus datang untuk memberkati banyak orang, untuk memberkati umatnya. Itu tujuan Tuhan Yesus datang. Meskipun berbahagia dan diberkati kadang banyak sekali salah diartikan. Karena itu Tuhan Yesus memulai khotbah di bukit, berbahagialah orang yang miskin. Ini kayak nggak make sense ya. Bukankah orang yang berbahagia adalah orang yang kaya? Bukankah orang yang berbahagia adalah orang yang punya segala sesuatu di dalam dunia? Bukankah yang berbahagia adalah orang yang punya jabatan, pekerjaan, kedudukan yang begitu tinggi, yang mendatangkan hasil yang begitu baik? Tetapi kenapa Tuhan Yesus katakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? Saudaraku, kalau kita baca bagian ini, ternyata kebahagiaan yang sejati tidak dialami oleh seseorang ketika dia punya segala sesuatu di dalam dunia. Saudara, dikatakan di sana orang yang miskin. Kalau kita pelajari kata miskin di dalam Alkitab ada dua kata yang digunakan. Yang pertama dalam bahasa Yunani penes. Penes itu miskin dalam artian bahwa orang itu miskin karena tetapi dia masih bisa bekerja, masih bisa melakukan segala sesuatu untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Tapi itu apa yang dia kerjakan hari ini hanya habis untuk hari ini. Ternyata orang yang seperti itu dikategorikan miskin juga di dalam Alkitab. Jadi dia bekerja, kerja keras, melakukan segala sesuatu, dia dapat uang, hanya habis untuk kebutuhan pokoknya bersama dengan keluarga atau dirinya pada hari itu. Itu pertama, penis. Yang kedua itu kata tokos. Petokos itu benar-benar miskin, di mana seorang tidak punya apa-apa, dan di mana seseorang tidak mampu melakukan apapun untuk mencukupi dirinya sendiri. Digambarkan seperti orang pengemis yang hanya menanti pemberian orang, menadakan tangannya. Kalau orang kasih dia, maka dia bisa hidup. Kalau orang tidak memberi kepadanya, maka dia tidak bisa hidup. Itu yang dimaksud miskin dengan pengertian tokos. Jadi benar-benar mungkin karena dia mengalami kekurangan secara fisik, mungkin dia mengalami kekurangan dalam segala hal apapun, sehingga dia tidak mampu untuk bekerja hanya untuk dirinya sendiri. Benar-benar miskin dan hanya mengandalkan orang lain untuk memberi kepada dia. Itu pengertian miskin yang kedua di dalam Alkitab. Dan saudara tahu, ketika Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang miskin, itu menunjuk dalam artian tokos, di mana orang hanya bisa mengemis belas kasihan Allah untuk bisa masuk di dalam kerajaan surga. Jadi saudara, ini bukan menggunakan kata penes yang orang masih bisa melakukan sesuatu, yang orang masih bisa berjuang untuk kehidupannya. Tidak, ini menggunakan kata tokos. Tuhan Yesus sementara berbicara bahwa orang yang berbahagia, yang akan masuk di dalam kerajaan Allah, adalah orang yang hanya mengemis akan belas kasihan Allah di dalam hidupnya. Karena itu saudaraku, kalau kita pelajari bagian ini, kata tokos ini menggambarkan bagaimana orang harus memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ini bukan berbicara tentang miskin secara materi, sehingga tidak berbicara bahwa kalau saya miskin secara materi, saya pasti masuk kerajaan surga. Tidak, saudara. Banyak juga orang yang miskin tetapi tidak memiliki kerendahan hati. Banyak orang yang miskin juga tapi angkuh di hadapan Tuhan. Banyak orang yang miskin juga tapi dia tidak tunduk di hadapan Allah. Karena itu miskin dalam bagian ini menunjukkan sikap hati seseorang kepada Tuhan, menunjukkan sikap hati seseorang kepada Tuhan. Karena itu, saudaraku, ini berbicara tentang satu kerendahan hati di hadapan Allah, di mana seorang menyadari bahwa ternyata
saya ini adalah manusia yang sama sekali tidak layak di hadapan Tuhan. Saya ini manusia yang tidak punya kemampuan apa-apa di hadapan Tuhan. Saya ini manusia yang tidak ada apapun sedikit pun yang dapat saya banggakan, sombongkan di hadapan Tuhan. Itu sebenarnya yang dimaksud berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Menunjukkan satu kesadaran hati bahwa tidak ada kemampuan sedikit pun untuk dia dapat mencapai kebenaran di dalam hidup. Dan tidak ada sedikit pun yang dapat dia banggakan. Karena itu benar-benar menggunakan kata tokos itu menunjukkan kepada banyak orang pada saat itu bahwa mereka tidak mampu kecuali mereka mengemis belas kasihan Tuhan di dalam hidup mereka. Ini yang dimaksud, saudaraku. Di dalam Alkitab ada perumpamaan tentang satu pemungut cukai dan satu orang Farisi yang datang ke bait Allah. Orang Farisi datang maju ke depan. Dia datang dan berdoa kepada Tuhan. Saya sudah melakukan ini, saya tidak mencuri, saya sudah berpuasa, saya sudah memberi, dan lain sebagainya. Dan dia juga bilang, saya tidak seperti orang berdosa. Dia datang kepada Tuhan dengan menghitung, menyampaikan segala sesuatu yang dia pikir itulah yang membenarkan hidupnya. Yang dia pikir karena itulah dia dapat dibenarkan. Tapi saudara ingat, pemungut cukai yang dipandang adalah orang yang sangat berdosa di antara orang-orang Yahudi pada saat itu. Alkitab benar-benar ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini dikatakan untuk menengadah saja dia tidak berani. Dia hanya tertunduk dan Alkitab katakan dia tidak banyak berkata-kata. Dia cuma bilang apa? Ya Tuhan, apa? Kasihanilah aku. Terkadang banyak orang datang ke gereja mau mengungkapkan, Tuhan saya sudah buat ini, saya sudah buat ini, saya sudah buat ini, saya sudah buat ini. Membanggakan, menunjukkan bahwa dia sudah melakukan banyak hal seakan-akan kepada Tuhan, kepada gereja, bahkan kepada orang lain, sehingga merasa bahwa dia lebih benar daripada orang lain. Dia dapat menjatuhkan orang lain, dia dapat menginjak-injak orang lain. Padahal saudaraku, Tuhan tidak membutuhkan segala sesuatu yang kita lakukan untuk kita dibenarkan. Karena itu seorang pengemis, seorang pemungut cukai dikatakan, dia hanya berkata, ya Allah kasihanilah aku. Dia menyadari bahwa dia orang yang penuh dengan dosa yang tidak layak di hadapan Tuhan. Sehingga itu dia datang merendahkan diri. Sehingga itu dia datang benar-benar tidak pernah berpikir bahwa ada sesuatu yang dia dapat sombongkan. Meskipun saudara, pemungut cukai itu adalah orang yang kaya. Saudaraku, selanjutnya dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Tuhan Yesus mengaitkan miskin di hadapan Allah dengan surga. Dan ini khotbah di bukit, poin pertama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Menunjukkan bahwa ini adalah hal yang sangat penting. Karena hanya dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, hanya dengan mengemis belas kasihan Tuhan, hanya dengan menadahkan dan mengharapkan belas kasihan Tuhan, dengan menyadari akan dirinya yang tidak layak, maka seorang bisa memperoleh kerajaan surga. Itulah yang dimaksud miskin di hadapan Allah, atau yang dimaksud merendahkan diri di hadapan Allah. Surga tidak akan pernah didapat dengan segala sesuatu yang kita punya. Surga tidak akan pernah didapat dengan segala sesuatu yang kita lakukan, dengan segala sesuatu yang kita bisa banggakan. Nggak akan pernah, saudara. Karena yang punya surga adalah Tuhan. Dan hanya orang-orang yang datang menundukkan diri di
yang memperoleh, yang mempunyai kerajaan surga. Saudaraku, apa yang sampai hari ini masih membuat kita merasa diri kaya di hadapan Tuhan? Apa yang selama ini masih membuat kita menonjolkan keakuan diri kita? Apa yang selama ini masih membuat kita merasa layak, merasa mampu, merasa punya di hadapan Tuhan? Kita perlu berdoa setiap hari supaya benar-benar dalam anugerahnya Tuhan mengubah hati kita, merembukan segala kesombongan, keangkuhan, keakuan, keegoisan di dalam diri kita, sehingga kita dapat terus memberi diri kita untuk datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang terus menerus meminta, Tuhan tolong saya, Tuhan mampukan saya, Tuhan saya tidak punya apa-apa yang saya dapat banggakan. Sehingga kita dapat datang kepada Dia dan menikmati pembenaran, berkat, kebahagiaan yang sejati. Dan hanya itulah kebahagiaan yang sejati yang Tuhan mau kerjakan di dalam dunia ini. Tuhan mau kita punya segala sesuatu. Tuhan mau kita punya kesuksesan. Tuhan mau kita bersama dengan keluarga diberkati secara ekonomi dan lain sebagainya. Ya, saya setuju. Dan kita harus berjuang untuk itu. Tetapi kebahagiaan, berkat sejati yang Tuhan mau, yaitu hati kita yang dibentuk menjadi seorang yang ada di dalam kerendahan hati. Dengan kesadaran bahwa kita harus terus mengemis belas kasihan di hadapan Tuhan, kemurahan di hadapan Tuhan untuk beroleh kerajaan surga, di mana kita hanya bergantung kepada Dia, satu-satunya Tuhan yang memberikan segala-galanya bagi kita. Mari sama-sama kita berdiri. Saudara yang terkasih, mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Tangan Tuhan selalu terbuka bagi setiap kita. Dia selalu menanti kita. Dia selalu merindukan kita datang dalam ketundukan, dalam kerendahan hati, dalam penyerahan diri secara total kepadanya. Apa yang masih membuat kita merasa kaya di hadapan Tuhan? Hal apa yang masih membuat kita rasa, oh ini saya bisa sombongkan, saya bisa banggakan di hadapan Tuhan? Kebahagiaan apa yang mungkin membuat kita merasa kita gak perlu mengutamakan Tuhan di dalam hidup? Kita gak perlu menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Hari ini Tuhan mau berbicara bagi kita secara pribadi. Mari datang, rendahkan diri dan akui ketidaklayakan di hadapan Tuhan. Maka engkau beroleh kemurahan dan belas kasihan. Berdoalah secara pribadi di hadapan Tuhan. Tunjukkan
doa kita. Dia mau menjawab dan memberikan jawaban yang terbaik. Bapa di surga, tidak ada satupun di antara kami yang layak di hadapan-Mu. Kami manusia yang berdosa, yang sering mengecewakan, menduakan Tuhan. Bahkan sering sekali kami hanya mengikuti jalan-jalan hidup kami sendiri tanpa memikirkan Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan hamba dan semua kami, bagaimana supaya kami hidup di dalam tujuan Tuhan, dan bagaimana supaya kami hidup menikmati berkat kebahagiaan yang sejati dari Tuhan. Tuhan tolong kami, kiranya firman yang sudah kami dengar sungguh tertanam di dalam hati kami, berakar, bertumbuh, berbuah. Tuhan dimuliakan dalam hidup kami, orang lain diberkati melalui kehadiran kami. Dan kami rindu melihat orang-orang datang kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hamba terbatas untuk menyampaikannya. Tapi Allah Roh Kudus tidak pernah terbatas untuk terus berbicara bagi kami demi pertumbuhan iman kami dan kedekatan kami dengan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan yang telah berfirman bagi kami.